Demokrat ini adalah partai yang nasionalis. Tapi mengapa ya belakangan ini sepertinya justru sibuk dengan persoalan-persoalan agama? Apakah sengaja Demokrat ini mau menyaingi PKS? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Jujur saja ya, selama puluhan tahun ini saya baru tahu ada kiai yang dilantik oleh seorang politisi. Dan tidak main-main loh ya. Jumlah kiai yang dilantik ini berjumlah hingga 313 orang coba. Lah ini kan luar biasa sekali. Ya rasanya ini kalau diperhatikan ya, kok jadi mirip dengan pasukan Monas 212. Ya mirip kan, 313 dan 212. Dan tahu tidak siapakah yang melantik 313 kiai tersebut? Ya siapa lagi kalau bukan Raden Habib Ahaye. Jujur saja ya, kalau saya amati selama ini, nampaknya Demokrat ini sedang serius mencoba untuk memainkan politik identitas. Hal ini bisa dilihat dari safari politik yang begitu masif dilakukan oleh Ahaye. Ya sekarang coba saja perhatikan ya. Sebelumnya pada minggu lalu Ahaye ini juga melakukan safari politik di suatu pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah. Bahkan ya saat itu Ahaye diperkenalkan sebagai tokoh yang punya garis keturunan Nabi dan Raja Majapahit coba. Luar biasa sekali memang Ahaye ini. Nah bermula dari situlah mengapa saya memberikan saran di konten saya video sebelumnya. Gimana kalau Ahaye itu kemudian dipanggil dengan sebutan Raden Habib Ahaye? Gimana, setuju gak? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dan sekarang ini ya, di safari politik berikutnya ini, Ahaye lagi-lagi mencoba untuk mendekati para tokoh-tokoh agama. Bahkan tidak hanya mendekati, namun Ahaye juga melantik 313 tokoh kiai coba. Luar biasa memang anak Pepo ini. Bukan hanya pengurus kader Demokrat saja yang dilantik, tapi kiai juga bisa dilantik oleh seorang Ahaye coba. Nah jadi ceritanya itu begini ya. Saat melakukan kunjungan ke Banyuwangi, Jawa Timur sana beberapa hari yang lalu, Ahaye ini diketahui melantik sebanyak 313 orang kiai yang bergabung dalam forum komunikasi Kiai Langgar atau Vokal, yang mana itu adalah se-Banyuwangi. Nah pelantikan kiai tersebut juga dihadiri oleh para petinggi di Partai Demokrat, mulai dari pengurus pusat hingga pengurus di daerah. Coba bayangkan, ini kan luar biasa sekali. Jadi melihat acara yang seperti ini ya, maka saya berpendapat bahwa ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, namun ini adalah safari politik untuk persiapan pada tahun 2024 nanti. Ya seperti kata saya di awal tadi ya, kemungkinan besar politik identitas akan dimainkan oleh Partai Demokrat di pemilu 2024 nanti. Ya jujur saja saya tidak tahu apa sih kapasitas seorang Ahaye sehingga dia ini bisa melantik ratusan kiai. Apakah karena dia ini sudah mendapatkan gelar cucu Nabi? Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya tapi kalau melihat dari rekam jejak digital Partai Demokrat ya, memang tidak asing lagi kalau bicara soal politik yang berbalut dengan agama. Di era SBY, kita juga sudah tahu bagaimana kedekatan kelompok-kelompok HTI dengan SBY. Ya meskipun sekarang yang didekati Ahaye ini berbeda. Ya tapi tetap saja ya, politik identitas ini bisa berpotensi merugikan kita semua. Ya sekarang pertanyaannya beginilah, apakah belum cukup jelas bagaimana saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu? Apakah juga belum jelas bagaimana saat Pilpres 2014 dan 2019 lalu? Ketika ada Ijtima Ulama 212 merekomendasikan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, itu kan secara implisit sudah menyatakan bahwa seakan-akan yang memilih Jokowi itu haram, bener gak? Lah kalau seperti ini dibiarkan, apa tidak berbahaya? Apa tidak mengganggu stabilitas sosial kita?
Kan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Dan kalau kita cermati jauh ke belakang ya, misalnya pada saat Pilpres tahun 2014 lalu, ada fatwa haram dari Forum Ulama Umat Indonesia atau FUUI untuk memilih Jokowi sebagai presiden. Lah kalau yang seperti ini dibiarkan, kan parah sekali, bener gak? Ya sekarang coba bayangkan saja umat Islam dipecah belah hanya karena urusan pilihan presiden. Lah ini kan sangat bahaya sekali. Dan yang memecah belah itu bukanlah orang-orang di luar Islam, tapi justru sebagian dari orang-orang Islam itu sendiri. Nah kalau yang seperti dibiarkan, apa tidak berbahaya coba? Coba tolong dipikirlah. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah ketika politik identitas itu diterapkan secara masif ya, maka itu bukan hanya akan merugikan bagi mereka yang di luar Islam, tapi juga akan merugikan bagi umat Islam itu sendiri. Nah inilah yang harus menjadi catatan kita semua, bahwa banyak sekali kerugian-kerugian apabila politik identitas itu diterapkan di negara kita. Ya menurut saya kalau untuk skala nasional, politik identitas itu tidak terlalu efektif untuk bisa diterapkan. Hasilnya sudah terbukti kok, sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 mereka ini selalu kalah. Mereka yang melakukan politik identitas ini selalu kalah. Ya kecuali kalau untuk level di daerah atau pilkada, misalnya pada saat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Tapi balik lagi saya ingin mengingatkan, kalau level daerah ini jelas sangat berbeda dengan level nasional. Ya sama seperti halnya dengan koalisi partai lah. Kalau level daerah, partai-partai seperti PDIP dan PKS masih mungkin satu koalisi. Begitu juga antara PDIP dengan Demokrat. Tapi kalau skala nasional, kan hal itu belum pernah terjadi, bener gak? Malah sekarang Demokrat sibuk melantik 313 kiai coba. Ya setahu saya ya Demokrat ini adalah partai yang nasionalis. Tapi mengapa ya belakangan ini sepertinya justru sibuk dengan persoalan-persoalan agama? Apakah sengaja Demokrat ini mau menyaingi PKS? Ya bisa jadi kan, siapa tahu, bener gak? Lah masa ya calon satu koalisi mau rebutan konstituen coba? Kalau menurut saya pribadi ya, strategi yang dilakukan AHY ini kurang tepat sekali kalau menurut saya. Ya harusnya dia ini bisa lebih fokus untuk menyasar suara-suara nasionalis. Jadi bukan justru sebaliknya. Kalau yang urusan itu ya biarkan saja jadi urusan PKS. Ya ini cuma sekedar saran saja. Kalau mau dipakai ya silakan. Kalau nggak mau dipakai ya juga silakan. Ya tapi jujur saja ya, kalau AHY ini maju menjadi capres, rasanya sangat sulit untuk membranding AHY sebagai calon pemimpin yang merakyat dan paham dengan kondisi masyarakat bawah. Mengapa saya katakan demikian? Ya gimana coba, AHY sejak lahir ini sudah menjadi orang kaya. Bener gak? Dan dia ini tidak pernah sama sekali mengalami susah dari sisi finansial. Nah pertanyaan saya kemudian begini, kalau memang dia ini tidak pernah mengalami kesusahan ya, tidak pernah mengalami kesusahan, bagaimana susahnya rakyat? Terus bagaimana mungkin dia ini paham dengan kondisi rakyat? Kan itu pertanyaannya. Nah ini kan juga sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Jokowi. Ya coba sekarang kita bandingkan saja dengan kondisi Jokowi. Jokowi ini lahir dari keluarga yang biasa dan sederhana. Dia ini pernah hidup susah di bantaran kali. Pernah juga diusir dari rumahnya. Lah kalau AHY bagaimana? Kan gak pernah sama sekali mengalami seperti itu semua. Bahkan ya keluar dari TNI pun langsung bisa menjabat sebagai ketua umum partai coba. Luar biasa sekali kan. Jadi sekali lagi kalau mau membandingkan dengan Jokowi ya, jelas ini sangat-sangat jauh. Dan kita juga bisa melihat bagaimana cara AHY memimpin Partai Demokrat saat ini. Banyak sekali kader yang merasa didolimi. Bahkan juga sudah banyak sekali kader yang mengundurkan diri coba. Lah ini kan parah sekali. Ya hal itu dikarenakan AHY ini bertindak sewenang-wenang. Misalnya baru-baru ini Wakil Bupati Sumedang juga telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat lantaran dia ini juga merasa telah didolimi. Tidak hanya itu, ketika pemilihan calon ketua DPD Partai Demokrat di Jawa Timur itu juga terjadi kisruh coba. Bahkan 25 DPC Partai Demokrat juga ancam angkat kaki. Dan masih banyak lagi kekisruhan yang lainnya. Jadi dari sini saja ya sudah jelas bahwa AHY belum mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kita tahulah saat dulu AHY mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dia ini gagal coba.
Lah masa sekarang mau mencalonkan diri sebagai presiden? Lah emangnya rakyat Indonesia ini bodoh semua apa? Ya jujur saja ya, saya masih percaya bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas dengan pilihan-pilihannya nanti pada pemilu 2024. Ya saya kira praktek-praktek politik kotor di negeri ini sudah terekam dengan baik dalam ingatan kita semua. Dan semoga semua itu bisa menjadi pelajaran serta pengalaman berharga bagi kita semua. Jangan sampailah politik kotor itu terulang lagi di pemilu 2024 nanti. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, yang waras jangan pernah diam dan ingat, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Rasanya sudah lebih besar lagi keluarga yang saya miliki di Banyuwangi. Bukan hanya struktur Partai Demokrat, tetapi juga keluarga besar vokal yang tadi sudah kita saksikan bersama. Semangat dan juga komitmennya untuk sama-sama berjuang yang akan dijalankan oleh vokal. Kami tidak ingin banyak janji Pak Kiai, Bapak-Bapak sekalian, tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Emil dan Pak Michael tadi, kami ingin terus dekat dan memberikan penguatan-penguatan semampu kami, semampu yang kami bisa lakukan. Dengan kebersamaan dan sinergi serta kolaborasi yang kita jalankan, insya Allah Kiai-Kiai Langgar yang menjadi garda terdepan dalam membangun karakter, kepribadian, integritas, keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takum minal irman inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takum minal irman inhadu alal waton. Bebersih diri ala para pendukung Anies tak akan banyak membantunya, sebesar apapun usahanya. Pemahaman itu sudah kadung mengendap dan berakar di alam bawah sadar rakyat Indonesia. Pilkada DKI 2017 adalah pilkada paling brutal sekaligus memalukan adalah keadaan final. Pun pada sang gubernur, stigma ayat dan mayat yang melekat hanya demi meraih kemenangan akan terus dimaknai sebagai kebenaran yang tak butuh penjelasan lagi. Di pengadilan, itu seperti makna inkrah. Jadi, usaha para pendukungnya yang belakangan ini demikian gencar membuat narasi bahwa Pak Gubernur adalah korban propaganda jahat, justru terdengar seperti lawakan. Lucu, sekaligus menghibur kalau yang ngomong Cak Lontong, tapi udik bila Rocky Gerung yang bicara. Itu sebuah kebaruan. Meski terdengar agak false atau janggal, bahwa hal seperti itu bisa datang dari kelompok pendukung Anies, itu sedikit melegakan. Paling tidak, tim kampanye Anies mulai sadar bahwa stigma ayat dan mayat itu sudah mulai agak mengganggu bila terus dibiarkan. Mereka mulai nggak pede dengan pola perjuangan satu warna, yakni politik identitas. Kami berhak mengusir. Bapak orang Islam bukan? Dia penista agama. Bapak mau dilanan, Pak. Kami marah, Pak. Tolong, usir. Boro pulang. Boro pulang. Boro pulang. Usir. 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 Sekarang juga. Usir. Usir. Usir.
Pada skala nasional, itu memang agak cenderung merugikannya. Artinya, bila benar dia kelak akan maju, cara brutal seperti pada Pilkada DKI ada potensi tak akan diulangi lagi. Pada situasi kebangsaan, ini tentu sesuatu yang agak melegakan. Ketemu lagi di Opinita, Opini Leonita bersama saya, Rini Budoyo. Anehnya, pada sosok Pangeran Biru, kejadian sebaliknya justru terlihat sedang terjadi. Rasa mindernya karena merasa masih penuh dengan kekurangan, telah membuat dia sibuk mencari simbol-simbol yang lain. Dia menampakkan citra diri yang masih saja merasa kurang pede, meski telah bergelar keturunan Majapahit yang entah karena wangsit apa tiba-tiba muncul. Baru-baru ini, dia terima predikat lain, keturunan Arab. Tak penting itu masuk akal atau tidak bagi publik. Baginya, itu keren. Baginya, itu akan menambah rasa percaya dirinya. Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Namanya sulit dihafalkan, tak lewati. Sampai ke Kiai bapaknya Kiai Hasan Besari. Itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Dia seorang yang muda, ganteng, kata pendukungnya, ketua umum sebuah partai politik, plus anak seorang presiden, tapi masih merasa minder dan nggak percaya diri, tentu menimbulkan banyak tafsir. Jelas terkait dengan rasa ragu banyak pihak. Ada yang tidak beres. Itu seperti tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Itu pasti bukan masalah sepele. Tapi dia ingin jadi presiden, bukan hanya dirinya yang ingin. Bahkan sejak lama dia telah dirancang untuk menjadi seorang presiden, seperti bapaknya pernah. Mungkinkah? Entahlah. Yang jelas, meski atas otoritas apa, kita masih dibuat bingung. Terbukti, dia dikabarkan telah melantik 313 kiai langgar di Banyuwangi, nggak lama setelah gelar barunya sebagai keturunan Arab disahkan. Faktanya, baik yang melantik dan yang dilantik, semuanya terlihat senang dan sumringah. Demi politik, semua adalah mungkin di negeri ini. Apakah itu lantas menjadi seperti dagelan? Sepertinya tidak. Bisa jadi, sang Pangeran Biru justru belajar dari Pilkada DKI. Dia belajar dari fakta bahwa politik identitas membawa dampak signifikan dan mampu mengantarkan Anies menjadi gubernur. Bisa jadi, pada 2024 nanti, bukan Anies yang akan memakai politik identitas, namun sang Pangeran Biru. Kalau benar nanti pakai politik identitas, emang ada potensi untuk dia menang? Jangankan menang, sempat melakukan kampanye saja sudah mustahil. Tak ada data dapat dibaca bahwa pada 2024 nanti, dia akan mampu turut dalam kontestasi Pilpres tersebut. Batas 20% presidensial threshold terlalu amat sulit didapat dari ajakan koalisi dari partainya. Meski hanya maju menjadi cawapres misalnya. Tak ada bisik-bisik itu, apalagi benderang pernyataan. Emang bapaknya nggak bisa bantu? Pada Pilkada DKI, meski bapaknya belum terlalu lama menjabat presiden, putaran pertama saja sudah tumbang. Tak ada tampak pengaruh dari sang ayah mampu melejitkan namanya. Apalagi pada 2024 nanti, bukan? Bukankah itu sudah berjarak 10 tahun sejak sang ayah tak lagi menjabat sebagai presiden, dan maka makin jauh dari rasa punya pengaruh. Itu terkait sang ayah. Pada diri sendiri pun, dia terlalu banyak menebar kendala yang tak mudah dilalui. Dia sendiri saja masih nggak yakin pada dirinya sendiri, dan maka butuh artifisial gelar yang macam-macam,
Masa orang lain bisa yakin? Itu nalar sederhana. Bagaimana dengan Anies? Narasi yang sedang dibangun bahwa Anies adalah sebagai korban propaganda pada Pilkada 2017 lalu jelas lawakan. Itu kekonyolan tingkat dewa. Stigma itu telah menetap. Sepertinya usaha menjadi sebersih apapun dia nanti, mayoritas rakyat Indonesia masih akan takut terbawa terlalu jauh pada akibat perpecahan dan sangat tidak menguntungkan itu. Ada ongkos terlalu mahal dan mustahil rakyat nggak tahu. Sudah gitu, per Oktober 2022 nanti, dia sudah bukan gubernur lagi. Terlalu sulit waktu 2 tahun menuju 2024 tanpa panggung. Jadi, apapun yang sekarang sedang ingin dibuat para pendukungnya, bahkan dengan dirijen seorang EF Saifullah yang kabarnya kembali akan dipanggil, itu masih tetap akan sangat sulit. Lebih baik beliau konsentrasi pada Formula E saja. Itu sudah di depan mata loh, padahal tiket pun belum terjual. Bukankah kemarin sudah dibantu promosi oleh Pak Presiden? Seharusnya itu dimanfaatkan dengan baik. Dan ingat, ini kesempatan terakhir membuat para pendukungnya sedikit bangga. Kasihan militansi mereka selama 5 tahun dengan fakta tak satu pun program besarnya ada yang sempat berjalan. Satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Iya, suasana jelang lebaran ya, kelihatan banget kan. Iya, emang supir doang yang pakai ketupat. Iya, kadang stand up juga pakai hiasan ketupat kan, suasana lebaran. Ya. Suasana lebaran di mana-mana ya. Dan tentunya kali ini cukup bikin kita haru. Kenapa? Itu karena ternyata Gubernur Jakarta sangat perhatian kepada warga. Saya dengar kemarin beliau bagi-bagi kaos lebaran. Dan kabar beredar kaos lebaran versi Pak Gubernur ini menarik karena ada gambar wajah Anies Baswedan. Ya, entah ini prank, hoax atau hanya isu, tapi apapun, saya sebagai warga Jakarta bangga luar biasa. Ada gitu ya, seorang pejabat yang dikenal hanya rajin bagi rezeki ke pendukungnya. Kemarin itu di terminal kok bisa sedemikian dermawannya, sedemikian baik hatinya, sedemikian ringan hatinya, sedemikian luas hati Gubernur Jakarta ini. Sampai sebagai warga, saya tuh haru. Iya, bayangkan, di suasana yang tidak mudah ini ya, karena orang baru juga bangkit dari tikaman pandemi ini,
beliau itu sedemikian peduli dengan kebutuhan sandang warganya. Ya walaupun baru kaos ya, siapa tahu nanti ada celana dan seterusnya, kita nggak tahu ya. Dan saya yakin kaos lebaran bergambar Anies ini mungkin program prioritas DKI Jakarta, mungkin ya. Karena eksekusinya tuh cepat, nyaris tidak digembar-gemborkan gitu. Beda kan dengan Formula E kan, wow, gembar-gemborkan dan sebagainya. Tapi ini nggak, bagus banget ini, nyaris tidak digembar-gemborkan. Dan ketika selesai, ramai-ramai menolak dianggap sebagai pelaksananya. Ya, lebaran kali ini penuh berkah ya, alhamdulillah. Ya, lalu kabar lain adalah sudah mulai bertebaran posko-posko mudik partai ya, hampir di setiap rest area. Suasananya tuh sudah mirip dengan kampanye. Serius ya, hampir di setiap rest area itu kafling itu sudah tersedia. Cek aja, dan luar biasa ini. Suasananya memang benar mirip-mirip kampanye. Ada namanya posko Dr. Salimnya PKS, ada posko partai baru ya, ini usaha untuk perkenalkan mungkin ya. Posko partai baru ya yang sudah banyak sih, entah apa namanya lupa saya, tapi itu kalau nggak salah partai buruh, itu juga sudah ada ya. Ada deretan posko partai-partai lawas seperti ada PDIP juga buat, Gerindra mungkin juga buat, Golkar dan lainnya. Dan meski cuma beberapa posko ya, tapi memang sangat membantu warga yang mudik menurut saya. Ya, bagus-bagus aja lah. Warga bisa numpang pijet gratis. Mungkin pemudik perlu sekedar obat masuk angin juga disediakan. Atau cuma mau numpang istirahat. Semua dilayani dengan baik oleh posko-posko itu. Dan dapat dipastikan semuanya gratis. Nah, ya paling cuma difoto buat dokumentasi Pilpres nanti ya. Namanya usaha kan. Saya merasakan manfaat partai itu kadang memang pas mudik doang. Ya. Dan lebaran kali ini warung-warung juga tenang. Karena sweeping ormas seperti FPI sudah nggak ada lagi. Aman ya. Ini luar biasa. Ketenangan berusaha, ketenangan dalam bekerja. Memang jadi atensi pemerintah saat ini. FPI nggak sweeping lagi. Luar biasa nih. Cuma saya dengar masih ada lah ormas setengah radikal. Ada ormas radikal, ini ormas setengah radikal. Yang petantang, petenteng, bawa-bawa surat minta THR ke warung-warung. Saya sebut sebagai setengah radikal karena memang ormas semacam ini aktif cuma setengah tahun sekali. Pertama waktu 17-an. Kedua waktu lebaran. Ya cuman itu aja. Bajunya dipakai cuman itu. Baju ormasnya ya. Ya, atau pas parkir di Indomaret juga dipakai sekarang. Dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Mau waktu 17 atau waktu lebaran, dua-duanya sama. Niatnya cuma minta partisipasi dan pengertian. Ya, ingat ini ya. Mereka nggak minta uang. Ya, ingat, mereka cuma minta partisipasi dan pengertian. Keras ya. Nah, lebaran kali ini penuh hadiah dari Pak Jokowi. Ini yang saya senang ya. Ada hadiah minyak goreng yang mulai melimpah di pasaran buat ibu-ibu. Ya, biar lebaran tetap ada kacang goreng, mete, ya, dan juga tentu saja gorengan isu ya. Enggak, maksudnya jadi bisa buat goreng ayam, goreng daging dan sebagainya. Jadi minyak sudah melimpah ya. Ada hadiah jalan tol mulus dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa. Dan beberapa pulau lainnya. Sehingga mudikers atau teman-teman yang mudik jauh lebih tenang. Tahu-tahu udah sampai tujuan aja ya. Dan ini jauh lebih cepat dari biasanya. Nah, sementara buat yang anti infrastruktur tetap boleh menikmati. Santai saja. Karena kalau yang nggak suka sama Pak Jokowi, juga nggak suka karya-karyanya, itu tarif tolnya sama. Tenang aja. Jadi nggak begitu sampai gardu bayar tol. Begitu Anda terdeteksi kadrun, harga jadi 2 kali lipat. Enggak juga, sama aja. Jadi ya, nikmati aja infrastruktur tanpa harus ribet nanya ini yang bangun siapa gitu ya. Ya ini suasana lebaran, dibikin asik gitu ya. Ya kali misalnya udah sampai gardu tol, begitu tahu itu tol buatan Jokowi, lantas mundur lagi, keluar dari gardu. Enggak gitu juga Pak, biasa aja.
Kalau benci jangan benci banget, nanti tahu-tahu suka. Kalau suka jangan terlalu suka, nanti tahu-tahu benci. Nah, biasa-biasa aja. Nah, Lebaran kali ini penuh hadiah. Ada hadiah baju orange buat Bupati Bogor dan Ketua BPK Jawa Barat. Hadiah baju itu dari KPK, karena kedua pejabat ini dinilai sangat berprestasi. Berprestasi di bidang meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ya, Lebaran kali ini juga Indonesia kelebihan stok. Bukan hanya minyak goreng ya, tapi kelebihan stok capres. Baliho sudah bermunculan menyambut para pemudik dari seluruh pelosok negeri. Ya, yang niat mudik dari Jakarta karena bosan lihat muka gubernurnya, Anda salah kawan, Anda salah. Sekali lagi Anda salah. Karena begitu keluar jalan tol, bisa jadi yang pertama menyambut Anda bukanlah sanak famili, tapi baliho bergambar laki-laki memakai jas dengan senyum yang manis sekali. Lalu ada hadiah Lebaran dari teman-teman nasionalis Jogja. Ini luar biasa nih. Yang kemarin mendatangi DPRD Provinsi Yogyakarta. Mereka dapat hadiah tidak menyenangkan. Karena sebelumnya ada sekelompok HTI yang tahu-tahu bisa masuk DPRD dan bahkan mendeklarasikan khilafah di sana. Dan ternyata fraksi PKS yang memfasilitasi. Meskipun mereka sudah minta maaf, tapi ini hadiah yang luar biasa. Karena kita jadi tahu kelak partai apa yang harus kita singkirkan jauh-jauh karena terbukti menjadi pintu masuk ormas anti Pancasila dan bahkan berniat membubarkan Negara Kesatuan Republik yang kita cintai ini. Diduga di Jogja kemarin PKS bersinergi dengan para pengasong khilafah. Ini hadiah Lebaran ya. Karena kita jadi tahu partai apa yang dekat dan mesra dengan HTI dan sejenisnya. Jadi kita mesti lebih hati-hati ya. Jangan sampai Indonesia jadi seperti Afghanistan. Ya, dan Lebaran kali ini juga menjadi momen yang mengharukan. Terutama bagi Pak Gatot. Pak Gatot ini nama mantan bagian keamanan di kelurahan saya. Ya. Beliau ini sekarang sudah pensiun dan makin agamis. Dan nggak tahu kenapa, kemarin ramai di sosial media. Foto beliau sedang khusyuk berdoa setelah sembahyang. Dan ini menginspirasi banyak orang. Duh, Pak Gatot luar biasa. Dan doa beliau ini disinyalir merupakan doa bagi orang yang sedang mengalami ujian berat. Doa bagi seorang yang memerlukan bantuan. Kira-kira begini doa beliau dalam foto yang tersebar itu. Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Biar lebih kuat maksudnya menghadapi ujian ini. Pak Gatot itu di kelurahan saya ya. Dan Lebaran kali ini juga spesial. Karena ada 3 orang yang menjadikan Indonesia damai. Kita mungkin hutang budi kepada beliau-beliau ini. 3 orang. Dengan ketiga orang ini, bisa saja kita dihitung sebagai hutang budi. Karena apa? Karena Indonesia menjadi lebih damai. Indonesia jauh lebih tenang. Dia adalah Rizik, Bahar Smith, dan Munarman. Gara-gara mereka gak ada di antara pendukungnya, puasa dan Lebaran kali ini indah. Terasa sekali Tuhan memberikan berkahnya. Gara-gara mereka bertiga sedang mengajar ngaji di dalam sana, Indonesia seolah mendapat kebebasannya. Bebas dari makian, bebas dari hujatan, bebas dari teror di jalan, bebas dari preman berjubah agamawan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizik, Pak Bahar, dan Pak Munarman. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Mas Jupri. Aman kan? لا